Tante cantik seperti bidadari. Cepat panggil. Hello, Tante. Anak perempuan yang lucu. Ayo, ke sini Tante. Nak, siapa namamu? Namaku Xiao Duoyu, seperti ikan yang berenang. Bukan sisa yang tidak berguna. Yuyu, umurmu berapa? 5 tahun. Yuyu, maukah kamu menjadi anak kecil? Paman dan tante? Kakak laki-laki itu diikat, kasihan sekali. Kenapa Yuyu tidak mau? Paman tante, kalau Yuyu jadi anak kecil kalian, apakah kalian juga akan mengikatku seperti kakak laki-laki itu? Kutukan yang Master Tang berikan pada Zhan Xiaoye. Orang biasa tidak bisa melihatnya. Bagaimana anak liar ini bisa melihatnya? Anak kecil jangan ngomong sembarangan. Yuyu tidak berbohong. Lihatlah rantai itu berkilauan, bahkan bergerak. Yuyu, katakan pada Tante, di mana rantai itu? Seperti apa bentuknya, ya? Rantai hitam. Seperti ini bentuknya. Kakek, anak kecil ini ngomong sembarangan. Jangan percaya, lihatlah. Lihat, kakak ini berbaring dengan tenang, mana ada yang diikat. Paman dan tante, percayalah pada Yuyu. Yuyu tidak berbohong, ada rantai di tubuh kakak. Sihang, apa maksudnya ini? Di tubuh Xiaoye. Jelas-jelas tidak ada rantai. Tidak apa-apa, anak kecil, imajinasinya memang kaya. Tante, cepat lepaskan rantai dari kakak. Kalau tidak, kakak akan sesak nafas. Anak kecil, kalau kamu ngomong sembarangan lagi, aku akan membuangmu. Tidak apa-apa, Yuyu tidak takut. Istri kedua, anak ini masih kecil. Kenapa kamu marah padanya? Kalau anak ini terus-terusan, dia akan diusir dari keluarga Zhan. Tante ini sangat galak, dia orang jahat. Sudah susah-susah menikah dengan Zhan Sihang. Menjadi satu-satunya selirnya. Jangan sampai diusir karena anak liar ini. Kakek, istri kedua, saya tidak akan berani lagi. Yuyu, jangan takut, dia tidak akan berani marah padamu lagi. Paman akan melindungi Yuyu, Yuyu suka paman. Dia begitu membela anak liar ini, biarkan saja dia memanjakan. Nanti setelah dia membunuh Zhan Xiaoye, kalian akan menangis. Sudahlah Yuyu. Tante akan membawamu ke dapur mencari makanan enak. Kakak sangat menderita, aku harus menyelamatkan kakak. Kakak, Yuyu datang menyelamatkanmu, HMPH, benda jahat. Pergi, jangan ganggu kakak, kalau tidak aku akan memakan kalian. Yuyu, dengar kata paman. Kita turun, jangan ganggu kakak, ya? Yuyu tidak akan mengganggu kakak. Yuyu akan memakan benda jahat untuk menyelamatkan kakak. Kakak, aku sudah memakan benda jahat, cepat bangun. Aku sudah memakan benda jahat, kenapa belum bangun juga? Aku tahu, harus cium. Ciumlah. Semakin dekat dengan Zhan Xiaoye, semakin cepat dia mati. Paman dan tante, kakak sudah bangun. Xiaoye, Ayah. Ibu. kemarilah. Xiaoye, Hihi. Ternyata harus ciuman dulu. Tang Zonghi si tua itu. Bukannya cewek ini pembawa sial? Kenapa malah bikin dia bangun? Guru Tang,
Ada apa denganmu? Kutukan di tubuh San Xiaoye sudah dipecahkan. Tidak mungkin. Masih terkunci di pasukanku, di dunia ini. Bukan hanya di kota pelabuhan, ada orang-orang berbakat. Guru. Apakah ada cara lain? Bulan depan, pesta ulang tahun Nyonya Besar akan menentukan penerus. San Xiaoye itu yang paling disayang. Kalau dia hidup sampai saat itu, rencanaku selama ini akan sia-sia. Kutukan dipecahkan, aku terkena dampak balik. Dalam waktu dekat, aku tidak bisa menggunakan sihir lagi. Tapi, bukan berarti tidak ada cara lain. Barang ini adalah benda negatif. Asalkan San Xiaoye memakainya terus-menerus. Seberapa kuat pun takdirnya, dalam 3 hari, pasti mati. Tapi benda ini hanya bisa dipakai oleh San Xiaoye dengan sukarela, dan tidak boleh dilepas sejenak pun. Itu mudah. Ada seseorang yang mengirimkan barang, mereka pasti tidak akan curiga. Bagaimana, dokter? Selamat untuk Tuan kedua dan Nyonya, kondisi Tuan muda baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Hore, kakak sudah sembuh, kakak bisa main dengan Yuyu. Ayah ibu siapa adik Castle ini? Ini Yuyu. Kamu bisa bangun berkat dia. Iya, begitu Yu datang, kamu langsung bangun. Dia adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Yuyu cium kakak, kakak langsung bangun. Benar. Yuyu kita adalah pangeran kecil. Sekali cium langsung membangunkan putri tidur. Tante memujiku, aku suka tante. Lalu, bagaimana dengan keluarganya? Menurut tante kedua, keluarganya membuangnya di pemakaman liar. Kasihan sekali. Yuyu baik, tante tidak akan membuang Yuyu. Yuyu tenang, tante tidak akan membuang Yuyu. Ayah, ibu. Bisa bikin dia tinggal nggak? Biar dia jadi adik gue. Kayaknya bisa deh. Yuyu, kamu mau tinggal nggak? Jadi bayi tante, ya? Kalau kamu tinggal, aku bisa dengan kamu. Pasti nggak ada yang berani nakalin kamu. Yuyu mau? Yuyu mau jadi bayi kecil om dan tante. Mau jadi adiknya kakak. Masih panggil tante dan om? Kamu harus panggil ayah dan bunda. You boleh panggil bunda? Boleh banget, kecuali kalau Yuyu nggak mau jadi anak bunda lagi. Yuyu mau, bunda baik ke Yuyu. Yuyu suka bunda. Bunda juga suka banget sama Yuyu. Ngomong-ngomong, sorot mata anak ini. Agak mirip sama istri komandan. Setelah kamu bilang gitu, kayaknya emang iya. Tapi nggak pernah dengar istri komandan punya anak yang terbuang. Hang kebanyakan mikir. Iya juga sih. Oh iya, ayah bunda. Selama setengah tahun ini gue pingsan, nggak cuma sakit biasa. Ye, maksudnya apa? Gue curiga. Gue dikasih guna-guna. Ayah bunda, kalian tahu kan, badan gue selalu sehat. Tapi tiba-tiba sakit parah. Dan kesadaran gue terus terjaga. Bisa dengar kalian bicara, cuma badan kayak dijepit besi. Nggak bisa buka mata sama sekali. Ada orang jahat rektin kakak pikiranti. Tapi dimakan sama Yuyu. Hang, menurut lo, jangan-jangan ada yang mau pakai cara licik buat celakain Ye? Gue langsung suruh orang buat selidiki. Dan gue rasa orang di belakangnya. Tujuannya pasti nggak sesederhana itu, jangan sampai mereka lolos. Iya Hang, lo masih ingat nggak? Duoyu bilang, dia lihat ada rantai besi hitam iketin Ye. Menurut lo, jangan-jangan dia punya kemampuan khusus? Bisa lihat hal yang kita nggak bisa lihat? Bisa aja sih. Tapi, mau dia punya kemampuan khusus atau enggak? Kita harus baik-baik jagain anak ini. Gue pasti bakal baik-baik jagain adik. Kakak, nanti Yuyu ada di sini.
Yuyu tidak akan membiarkan hal buruk menyakiti kakak lagi. Anak liar yang ditemukan malah jadi idaman. Akhirnya datang juga. Mama. Xiao Ye baru sembuh, mana tahan diajak bermain gila-gilaan. Mama, si Sheng bilang Xiao Ye sudah sembuh total, tidak apa-apa. Cuma anak liar yang digali dari kuburan buat bawa keberuntungan. Pantaskah kau melindunginya? Nenek, Yuyu bukan anak buat bawa keberuntungan. Namanya Zhanian Nian, dia adikku. Bermain-main, anak tidak mengerti, kau juga tidak mengerti. Anak liar pantas pakai marga Zhan. Kalau ini tersebar, orang luar akan mengira keluarga Zhan. Apa saja bisa masuk, Mama benar. Bau miskin, mungkin saja ada penyakit kotor. Yuyu sudah mandi, tubuhnya wangi. Siapa? Bawa dia keluar. Kakak, Yuyu tidak kotor. Yuyu tidak mau keluar. Pergi, jangan sentuh adikku. Xiao Ye, kau semakin tidak terkendali. Kau tidak mau mengaturnya? Mama, kau tidak bisa mengusir Nian-Nian. HMPH, hari ini aku pasti akan mengusirnya. Apa masih diam? Cepat lakukan. Bermainlah, semakin heal semakin baik. Berhenti. Ayah, jangan usir Yuyu. Yuyu akan patuh. Tidak akan mengganggu kakak. Mama, apa yang kau lakukan dengan begitu besar-besaran? Si Hang, Xiao Ye baru saja bangun. Anak liar ini, kalau dibiarkan di sini, bagaimana kalau nanti dia mengejutkannya? Ayah, Yuyu punya ayah, punya mama, punya kakak. Bukan anak liar. Yuyu jangan takut, ada kakak di sini. Nenek, aku bilang Yuyu bukan anak liar. Dia adikku. Mama, KTP Nian-Nian sudah si Hang urus. Sekarang dia resmi anggota keluarga Zhan. Benarkah? Pagi ini sudah diurus. Sial, anak rendah ini malah masuk ke KTP keluarga Zhan. Si Heng, mereka bodoh sudah biasa. Kenapa kau juga begitu bodoh? Membiarkan anak yang tidak jelas asalnya tinggal di keluarga Zhan. Mama, urusan ini aku sudah punya keputusan. Tidak perlu ikut campur. Baik, sekarang kau sudah hebat, aku tidak bisa mengaturmu lagi. Mama, Nian-Nian dia benar-benar anak yang baik. kalau bapak ibu sering-sering berinteraksi dengannya, pasti akan menyukainya. Anak ini memang terlihat menyenangkan. Ama, apa ada sesuatu yang bapak ibu ingin bicarakan kali ini? Xiao Ye, ini untukmu, bawa setiap hari. Bisa melindungimu dan membuatmu aman. Tidak baik, ini benda jahat. Xiao Ye, cepat terima, ini gelang giok putih yang nenek minta sendiri di kuil Baolian. Untukmu, sudah diberkati juga. Kalau nenek yang kasih, terima saja. Kakak baik sama Yuyu. Yuyu harus lindungi kakak. Master Tang bilang ini benda yang membawa sial. Kalau Zhan Xiao Ye terima, pasti akan mati. Kakak jangan buka, ini benda jahat. Omong kosong. Yuyu, bilang sama kakak. Kenapa ini benda jahat? Ada banyak benda hitam merayap di sini. Mereka bisa bikin kakak tidak enak badan. Di sini tidak ada benda hitam. Yuyu, kamu salah lihat ya? Kakak cepat taruh, ini benda jahat, bisa gigit kakak. Yuyu bisa lihat yang orang biasa tidak bisa lihat. Gelang ini pasti ada masalah. Nenek, ini aku tidak bisa terima. Susah-susah dapat kesempatan. Selain Zhang Xiaoyi. Jangan sampai anak kecil ini merusak semuanya. Xiao Ye, kenapa kamu ikut-ikutan nakal sama anak ini?
gelang ini nenek yang minta sendiri untukmu. Sudah diberkati oleh biksu tinggi, banyak orang yang ingin tapi tidak dapat. Nenek, Yuyu tidak bohong. Kalau dia bilang tidak baik, pasti ada masalah. Iya Ama, Xiaoye bisa bangun. Juga berkat Yuyu. Benarkah? Ama, ini pasti kebetulan. Anak Castle ini tahu apa? Benar, anak 5 tahun lebih, mana mungkin punya kemampuan begitu besar. Kakak, aku benar-benar lihat banyak benda hitam. Kenapa tidak ada yang percaya aku? Ama, gelang ini lebih baik Bapak Ibu simpan dulu. Kalian semua benar-benar terpengaruh oleh anak kecil ini. Nenek kayaknya marah. Apa aku bikin masalah? Ama, jangan marah, jangan sampai sakit. Sihang, mana mungkin Ama mau celakai Xiaoye? Pasti Yuyu salah lihat. Ama, jangan terlalu banyak pikiran, gelang ini. Aku yang terima untuk Xiaoye. Ini baru benar. Masa ya aku tega menyakiti cucuku sendiri? Berhasil. Zhan Xiaoye pasti mati kali ini. Aku harus memberitahu kakek. Jangan sampai terkena sinar matahari. Kamu harus ingat baik-baik. Gelang tangan Xiaoye harus dipakai setiap hari. Ibu, tenang saja, aku ingat. Ayah, Ibu. Yuyu bilang gelang ini bermasalah, kenapa masih diterima? Mungkin ada orang yang ingin menjebakmu atas nama nenekmu. Jadi aku dan ayahmu berpikir, lebih baik diterima dulu, supaya tidak mencurigakan. Yuyu mana? Mungkin sedang bermain di salah satu kamar, aku akan mencari. Ayo kita pergi bersama. Sayang, aku sangat merindukanmu. Kakek, jangan buru-buru dong. Sekarang aku adalah selir adikmu. Lalu kenapa? Yang ada di perutmu itu anakku. Bagaimana? Sudahkah gelang itu diberikan? Mereka sudah menerimanya. Tinggal menunggu kematian sang pangeran. Kakek, bagaimana dengan janjimu padaku? Tunang saja, begitu adikku jatuh. Aku akan segera menikahimu. Tidak hanya menjadikanmu istri pertamaku, tapi juga membuat anak kita mewarisi kekayaan keluarga. Sayang, jangan bicara itu dulu, biar aku cium dulu. Kakek? Aneh, apa yang dilakukan di dalam sana? Yuyu, Kamu ngapain di sini? ada orang masuk, ada suara aneh di dalam. Kakek? Lian Mei. Paman, kenapa kalian datang? Kamu sedang apa? Aku hanya melihat ruang baca agak berantakan. Jadi ingin membereskannya, tapi ternyata suaranya agak keras. Membereskan ruang baca, kok sembunyi-sembunyi gini? Orang lain bisa mengira kamu pencuri. Xiaoye, jangan bicara seperti itu pada orang yang lebih tua. Orang tua apa? Kumas selir yang naik dengan tipu muslihat. Sudah cukup. Kamu lanjutkan membereskannya, kita keluar dulu. Paman itu sembunyi di mana? Yuyu, kamu sedang mencari apa? Mencari paman. Di sini cuma ada aku sendiri. Yuyu, jangan sembarangan bicara. Yuyu tidak sembarangan bicara, aku dengar di luar. Ada paman yang sedang berbicara. Lian Mei. Kamu di sini? Apakah kamu diam-diam bertemu dengan orang lain? Ye,
Saya tidak. Benar-benar hanya saya di sini. Iya, ya. Sudahlah Ahang, pasti Yuyu salah dengar. Mari kita pulang. Sudah. Kamu terus bersih-bersih, kami keluar dulu. Ayo. Kenapa tidak ada paman? Saya jelas-jelas mendengar suara paman. Hampir ketahuan, kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai tertangkap. Semua gara-gara si gadis sialan itu. Benar-benar sial. Jangan buru-buru. Lagi pula, adikku yang baik itu sudah menerima benda sial untuk anaknya. Mereka sekeluarga akan mati, itu hanya masalah waktu. Setelah mereka semua mati, si gadis sialan itu tidak akan punya hari baik. Yuyu, kemari. Coba kue kembang sepatu yang baru dibuat oleh Zhang Emma. Kue kembang sepatu buatan Sang MA sangat harum. Sangat enak. Makan pelan-pelan, tidak ada yang berebut, di piring ini masih banyak. Masih banyak. Sang MA juga makan, manis sekali. Zhang Emma tidak lapar, kamu makan saja. Sang MA sangat baik kepada Yuyu. Seperti nenek sendiri. Sangat manis. Masalah gelang itu, saya sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Seharusnya segera ada hasilnya. Ayah, bagaimana dengan gelang ini? Karena Yuyu bilang itu benda buruk, buang saja. Ya Xiao Ye, tubuhmu baru sembuh, harus lebih hati-hati. Ibu, buang benda buruk itu. Benda buruk tidak bisa menyakiti kakak lagi. Baik. Duoyu kita ini lapar ya. Ayah ibu, mari kita turun makan. Baik, Zhang MA, bawa kotak sampah itu keluar dan buang. Jangan disimpan. Baik, Eye. Ayo. Gelang yang bagus ini, kenapa dibuang? Sayang sekali. Wah, banyak makanan enak. Yuyu, kemari ke kakak. Ibu, kenapa kamu kembali lagi? Lupa bawa jimat keselamatan untuk Xiao Ye. Kalung mutiara putih yang saya berikan, kenapa tidak dipakai? Mama, ini karena Nyonya, tidak baik. Ibu Zhang mengalami masalah. Si Heng, Ibu Xiang ini terlihat seperti epilepsi. Bawa ke rumah sakit. Ibu Sang baik kepada Yuyu. Membuatkan makanan enak untuk Yuyu. Yuyu ingin menyelamatkan Ibu Sang. Ayah, ada sesuatu yang buruk pada tubuh Ibu Sang. Ayah, lihat cepat. Itu adalah kalung mutiara putih. kenapa kalung mutiara putih ini ada di tangan Ibu Zhang? Si Hang, kamu bilang Ibu Sang sakit. Mungkinkah karena kalung ini? Mungkin saja. Lagi pula Yuyu sudah sejak lama bilang kalung ini bermasalah. Sesuatu yang buruk sedang menyakiti Ibu Zhang. Tidak, kita tidak boleh membiarkan mereka tahu kalung ini bermasalah. Kalung ini adalah permintaan langsung dari Nyonya Tua. Bagaimana mungkin ada masalah? Mungkin Ibu Zhang sendiri terkena sesuatu yang tidak bersih, sehingga terjadi masalah. Benar,
Kalung ini adalah yang saya minta dari kuil. Bukan, kalung ini adalah sesuatu yang buruk, harus dilepas. Kamu yang buruk, selalu bilang ini buruk. Itu yang buruk, kamu yang buruk. Yuyu, dengar, ini bukan sesuatu yang buruk. Bibi juga ada sesuatu yang buruk. Kamu anak liar, berani mengutuk saya. Dia hanya bilang, kamu terkena sesuatu yang buruk. Kenapa kamu marah-marah? Jangan berisik, cepat bawa Ibu Zhang ke rumah sakit. Kakak, jika tidak melepas kalung ini, sesuatu yang buruk akan memakan Ibu Zhang. Ayah, ini. Yuyu akan memakan sesuatu yang buruk, menyelamatkan Ibu Zhang. Kamu ngapain? Berikan kalung itu padaku. Yuyu, hati-hati. Ayah, sesuatu yang buruk adalah ini. Mama, ini bukan sesuatu yang seharusnya ada di kalung. Ini adalah abu busuk untuk memelihara Gu. Paman, kamu pasti salah lihat. Ini hanya debu biasa. Perkataan anak kecil ini tidak bisa dipercaya. Kakak, aku tidak berbohong. Ini benar-benar bisa memunculkan ulat hitam. Ya, kakak percaya padamu. Ayah, lihat. Ini adalah tanda mantra, bukan pola alami. Ini sama sekali bukan benda suci, tapi sudah dimanipulasi. Benda yang mengandung energi negatif. Ini tidak mungkin. Kalung ini, kamu yang ambil sendiri dari kuil Baolian. Apakah kamu yang mengganti kalung itu, Ibu? Tidak, bukan aku, pasti dia yang merusak kalung itu. Dia memang mengambilnya dari kuburan. Pasti dia membawa energi jahat yang merusak kalung ini. Masih ingin menuduhku? Sampai sekarang, kamu masih menuduh Yuyu. Tuan kedua, kamu tidak bisa memihaknya hanya karena aku istri kedua. Aku masih mengandung keturunan keluarga Zhan. Bagaimana mungkin aku menyakiti Xiao Ye? Jika aku benar-benar menyakiti Xiao Ye, bukankah itu mengorbankan masa depan anakku sendiri? Istri kedua. Cara kamu bicara tidak benar. Yuyu tidak pernah berbohong. Dan terakhir kali Xiao Ye sakit, Yuyu yang menyembuhkannya. Cukup, hal ini tidak boleh diabaikan, harus diselidiki. Beri keadilan untuk Xiao Ye dan Yuyu. Si Hang, dari kuil Baolian ke keluarga Zhan. Siapa yang pernah memegang kalung ini? Selidiki satu persatu. Ya, Ibu. Tidak perlu diselidiki lagi. Aku tahu siapa yang melakukannya. Suara paman ini, sepertinya pernah kudengar sebelumnya. Yuyu, kenapa? Katakan, siapa yang sebenarnya melakukannya? Bawa orang itu ke sini. Yuyu jangan takut. Ayah dan ibu akan melindungimu. Xiao Tao, kenapa kamu? Nenek, aku ingat. Saat itu aku pulang dari kuil Baolian. Di jalan aku bertemu Xiao Tao, dia terus menggangguku. Pasti dia yang melakukan sesuatu, ingin menyakiti keluarga Zhan. Kamu yakin? Aku yakin, tuan kedua, saat itu dia terus menggangguku. Dia bahkan memegang tanganku, pasti dia melakukan sesuatu. Saat itu, Xiao Tao, apakah yang dikatakan istri kedua benar? Cepat jujur. Asal kamu mengaku mengambil kalung itu, 3 keping uang ini akan kuberikan padamu untuk mengobati anakmu. Baik, aku setuju. Nenek, semuanya aku yang lakukan. Xiao Tao, kenapa kamu melakukan ini? Nenek, ini kesalahan Xiao Tao. Mengecewakan kepercayaan nenek, kamu terlalu mengecewakanku. Bawa dia pergi. Ternyata uang bisa membuat setan bekerja. Kakak, gadis itu berbohong loh. Dia tidak berbau jahat, apakah orang yang ingin menyakitiku adalah orang lain? Nyonya, buruk sekali, semua bunga yang Anda rawat sudah mati. Aduh, di dalam rumah ini banyak sekali hal jahat.
Apa yang terjadi? Hari ini seperti biasa, saya menyiram dan memangkas bunga-bunga ini. Tapi entah kenapa, bunga-bunga ini tiba-tiba semua layu. Sialan. Bunga-bunga ini sudah dirawat puluhan tahun dan selalu baik-baik saja. Sekarang tiba-tiba semua layu. Ibu, jangan terlalu sedih. Iya, Ibu, kalau bunganya sudah mati, kita bisa menanam lagi. Ayah mereka sangat baik kepada Yuyu. Yuyu Ragbol membuat mereka sedih. Nona kecil, apa yang kamu lakukan? Bangga-bangga ini sudah dalam kian layu. Sekali disentuh akan hancur. Akar bunganya dibungkus oleh sesuatu yang dingin. Itu yang membuatnya layu. Kamu anak kecil, apa yang kamu tahu? Jangan bicara sembarangan di sini. Benar. Saya rasa mungkin kamu yang membawa hal-hal kotor dari kuburan dan mengganggu leluhur sehingga terjadi keanehan. Diam. Jangan bicara sembarangan di depan ibu. Kalau ada hal kotor, itu pasti kamu. Yuyu kita ini penuh keberuntungan, dia adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Ya, Yuyu kita ini bintang keberuntungan. Ayah mereka sangat baik kepada Yuyu. Yuyu harus melindungi mereka. Sudah, jangan bertengkar. Mari kita cari cara untuk menyelamatkan bunga-bunga ini. Apakah masih bisa diselamatkan? Terutama pot bunga suguhan hiding ini. Itu adalah bunga kesayangan almarhum ayah, kita harus berusaha menyelamatkannya. Nyonya, apakah kita perlu memanggil ahli taman profesional untuk melihatnya? Nenek, Yuyu tidak berbohong. Yuyu benar-benar melihatnya, benda itu berwarna abu-abu. Dingin sekali, menempel di atas bunga, percayalah, lihatlah. Yuyu, di sana tidak ada apa-apa. Kenapa mereka tidak bisa melihatnya? Yuyu, jangan nakal, nenek masih sedih. Jangan membuatnya tidak senang, Yuyu tidak nakal. Kakak lihat, itu masih bergerak. Zansihang, lihatlah anak perempuan yang kamu asuh ini. Berisik di sini, benar-benar tidak sopan. Ibu, jangan marah, Yuyu tidak sengaja. Yuyu, mari kita keluar dulu, yuk kakak. Tunggu Yuyu meniup kabut abu-abu itu, lalu menyiramnya dengan air. Maka bunga-bunga itu akan baik-baik saja. Kakak tidak percaya? Lihatlah. Yuyu, kamu benar-benar membuat bunga itu hidup kembali, ya? Yuyu meniup kabut abu-abu itu pergi. Apakah anak ini benar-benar memiliki kemampuan khusus? Dia hanya kebetulan, kurasa bunga itu hanya kekurangan air. Yuyu menambahkan air dan bunga itu hidup kembali. Kalau dia benar-benar punya kemampuan, selamatkan semua tanaman dalam pot. Lucu, tidak mencari solusi sendiri. Tapi malah berharap pada anak 5 tahun. Benar, apa Yuyu kita ini penyihir? Yuyu, jangan pedulikan mereka, tapi kalau tidak memakan hal-hal jahat di rumah ini, semua orang akan dalam bahaya. Yuyu, beritahu nenek, di mana hal-hal jahat itu? Di sini dan di sini semuanya ada. Ibu, kamu juga jangan terlalu khawatir. Kalau sudah terjadi, kita cari solusi saja. Nenek jangan khawatir, Yuyu bisa memakan hal-hal jahat. Apakah ini akan berdampak buruk pada tubuhmu? Ibu jangan khawatir, tubuh Yuyu baik-baik saja. Ibu percaya pada Yuyu. Yuyu, kalau kamu merasa tidak enak badan, harus bilang sama ibu dan ayah, ya? Paman, kalian tidak benar-benar percaya anak 5 tahun bisa menyelesaikan masalah besar ini, kan? Ibu, keluarga adik ini begitu sembrono. Kamu tidak menghentikan mereka? Kalau sampai mengganggu leluhur, leluhur akan marah pada kita. Ibu, kamu sudah melihat kemampuan Yuyu. Kalau bukan karena Yuyu, kita tidak akan menemukan. Kalung batu giok itu adalah benda sial. Nok, Koboloh. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah nenek, nenek pasti akan berterima kasih padamu. Yuyu tidak perlu terima kasih, Yuyu suka nenek. Yuyu suka keluarga ini.
Nyonya, semua bunga ini hidup kembali. Nona kecil ini benar-benar ajaib. Si Hang, kalian benar. Yuyu adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Yuyu akan melindungi semua orang. Berkat Yuyu, anggrek peninggalan ayah bisa diselamatkan. Aku hampir salah sangka pada bintang keberuntungan yang melindungi keluarga kita. Anak ini benar-benar beruntung, bahkan langit pun membantunya. Nenek, Sebelumnya nenek bodoh, tidak bisa menyayangimu dengan baik. Dan salah paham padamu. nenek selalu baik pada Yuyu. Yuyu tahu. Baik, baik, baik. Yuyu ini adalah peninggalan kakek buyut dulu. Yang didatangkan dari istana, katanya bisa melindungi keselamatan. Sekarang, ini untukmu. Terima kasih, Nenek. Gioknya cantik sekali. Yuyu takut merusaknya. Bodoh, nenek memberikannya padamu, terima saja. Terima kasih, Nenek. Anak yang baik. Nanti di keluarga Zhan, siapapun yang berani mengganggumu, bilang saja ke nenek. Nenek akan membelamu. Yuyu kita hebat, baru berapa lama? Sudah menjadi kesayangan Nenek. Yuyu tidak mau jadi daging. Tidak mau dimakan. Yuyu, yang kakak maksud dengan kesayangan. Bukan daging yang dimakan. Nenek sangat menyayangi Yuyu. Kalau begitu, ayah, ibu, kakak, dan nenek. Juga dagingnya Yuyu. Bodoh, urusan gelang tidak berhasil. Malah membuat San Si Hang curiga. Sekarang dia selalu waspada padaku. Sang nyonya tua memandangku dengan tatapan yang tidak biasa. Tuan, tenanglah. Sekarang jarak ke pesta ulang tahun nyonya tua. Masih 1 bulan. Asal dia hilang, semua milik keluarga Zhan. Bukan milik tuan juga? Hilangkan dia, kau bicara mudah. Sekarang dia dikelilingi banyak pengawal. Tidak mudah untuk menyentuhnya. Tuan, saya tahu ada satu kesempatan. Kesempatan apa? Zhan Sihan setiap jam 7 pagi akan mengantar Zhanye ke sekolah. Pasti melewati jalan pegunungan di barat kota. Di sana jarak pandangnya buruk. Tepat untuk bertindak. Jalan Peginungan. Maksudmu? Kita bisa menyiapkan jebakan di sana sebelumnya. Saat mobil lewat, aktifkan jebakannya. Biarkan mobil itu mengalami kecelakaan. Nanti, mobil hancur, orang mati, 2 burung dengan 1 batu. Bukanlah, tanpa ada yang tahu. Tidak baik, ada orang jahat yang ingin menyakiti ayah dan kakak. Aku harus melindungi mereka. Ayah cepat, aku akan terlambat ke sekolah. Baik, ayo pergi. Ayah kakak tunggu sebentar. Ibu, katanya Yuyu minta aku dan ayah menunggunya untuk apa? Tidak tahu. Ayah, kakak, ini untuk kalian. Kamu keluar hanya untuk mengambil ini untuk kami? Kakak, kalian harus menyimpannya dengan baik. Batu ini akan melindungi kalian. Apakah akan terjadi sesuatu lagi? Tidak jelas. Yuyu bilang simpan, ya kita simpan dengan baik. Ayah, kakak, kalian harus menyimpannya dengan baik ya. Batu ini akan melindungi kalian. Baik. Dan ibu, tetap di rumah, tunggu aku kembali untuk bermain denganmu. Baik, Yuyu tunggu kakak kembali untuk bermain denganku. Pergi. Sudah hampir sampai di jalan gunung itu? Kakek, setelah melewati persimpangan depan, kita akan sampai. Baik, saat melewati jalan itu, pelankan kecepatan. Tenang saja, kakek.
Nyonya, buruk, terjadi hal besar. Mobil ayah cepat. Nyonya, buruk. Ada apa, kepala rumah tangga? Terburu-buru. Baru saja menerima kabar, ada longsor di jalan gunung sebelah barat kota. Mobil kakek dan kakak tertimpa. Katanya semuanya sudah tidak ada. Apa katamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Akhirnya mati. Sekarang siapa yang bisa menghalangi jalan ayah? Ibu jangan khawatir, ayah dan kakak pasti baik-baik saja. Kepala rumah tangga. Kamu yakin itu jalan gunung yang dilalui Si Hang? Ada kabar tentang bagaimana keadaan Si Hang mereka? Sekarang situasinya belum jelas. Hanya tahu ada longsor. Tempat kejadian sangat kekal. Sudah ada yang pergi menyelamatkan. Belum ada kabar tentang kakek. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Padahal pagi tadi masih baik-baik saja. Ibu jangan menangis, ayah dan kakak pasti baik-baik saja. Puleng. Bahkan mayatnya tidak lengkap. Setelah dia mati, semua milik keluarga Zhan akan menjadi milik ayah. Nyonya, kakek dan kakak sudah kembali. Ayah sudah kembali. Aku tahu batu itu akan melindungi ayah. Kenapa dia tidak mati tertimpa batu? Ini tidak mungkin. Si Hang. Ibu, kenapa menangis? Tidak senang? Ibu terlalu senang. Ada yang terluka? Kamu? King Jun. Lihat, aku tidak terluka, berkat Yuyu. Dia memberikan keberuntungan kepada kita, sehingga kita bisa kembali dengan selamat. Xiao Ye. Bangun, ayah akan membawamu pulang. Xiao Ye. Ayah. Yuyu yang menyelamatkan kita. Yuyu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Bagus sekali. Batu Yuyu yang menyelamatkan kita. Untung ada Yuyu. Dia lagi, selalu dia yang merusak rencanaku. Anak kecil ini, membiarkannya akan menjadi bencana suatu hari nanti. Akhirnya, pangeran mencium putri sekali. Dan putri pun terbangun. Yuyu mencium kakak, kakak pun bangun. Kakak adalah putri tidur, Yuyu juga pangeran. Ya, Yuyu kita adalah pangeran kecil yang paling hebat. Baiklah Yuyu, mari kita cepat mandi dan tidur besok. Ibu akan membawamu ke mall, membeli beberapa gaun baru, oke? Yuyu tidak mau gaun, kakak pakai celana. Yuyu juga mau pakai celana. Kamu mau pakai celana. Yuyu. Ayo. Yuyu mau pakai celana ya? Kalau begitu ayah akan membelikanmu celana yang paling keren, tidak hanya celana. Tapi juga akan membawamu ke toko perhiasan. Memilih set perhiasan ruby yang paling terang. Untuk putri kecil keluarga Zhan, oke? Apa itu perhiasan? Lebih manis dari permen? Lebih terang dari permen? Dipakai di tubuh Yuyu, akan bersinar seperti bintang keberuntungan. Seperti bintang yang bersinar? Setelah memilih perhiasan ruby,
Kita akan membeli toples permen yang terbesar. Tapi sekarang kamu harus mandi dengan Ibu Liu. Setelah mandi tidur dengan kakak, besok baru ada semangat untuk jalan-jalan. Mengerti? Asyik ada toples permen, mandi-mandi. Aku mau cepat tidur. Baik. Kamu ambil beberapa kalung yang cocok untuk anak-anak. Desainnya sederhana saja, jangan terlalu mencolok. Baik, Nyonya Zan. Ibu Wang, bawa Yuyu memilih lagi. Yuyu, suka apa biar Ibu Wang beli? Bibi cantik, seperti boneka kristal di etalase. Rendah di gaunnya bisa bersinar. Nyonya, wajah Anda terlihat pucat. Bagaimana kalau kita pulang dulu untuk istirahat? Dokter bilang, Anda tidak boleh lelah. Tidak apa-apa, jarang-jarang keluar. Saya ingin memilih hadiah ulang tahun untuk Baoju. Sejak Anda melahirkan Baoju dengan susah payah. Kondisi tubuh Anda belum pulih sepenuhnya, mana tahan dengan kegiatan seperti ini. Tante ini sangat lembut. Seperti mama, tapi tante ini sepertinya tidak enak badan. Tante cantik, rokmu seperti awan yang terbuat dari marshmallow. Lembut sekali. Sayang, kamu seperti kue mochi yang dilapisi gula. Sangat menggemaskan, anak ini sangat cerdas dan segar. Dan mirip dengan Anda. Tante, kenapa? Nyonya, Tidak baik, ada sesuatu jahat yang mengganggu tante. Aku akan memakan mereka semua. Nyonya. Ada dokter? Siapa yang bisa pengobatan? Cepat tolong Nyonya kami. Ada dokter? Nyonya. Jean-Mal, lepaskan aku. Ada sesuatu yang hitam di tubuh tante. Yuyu bisa memakannya. Nona kecil, jangan membuat keributan. Nyonya tidak enak badan. Jangan menambah masalah, ya? Apa yang dikatakan anak ini? Berani mengutuk Nyonya? Aku tidak mengutuk tante. Anak ini berani sekali. Nyonya Jenderal apa statusnya? Mana bisa dia bicara sembarangan? Mungkin tidak ada yang mengajarinya. Berani datang ke sini bicara tentang sesuatu yang hitam. Ini mencari mati? Nyonya. Nyonya, bangunlah. Cepat panggil orang. Nona kecil, kembali. Tante, aku bisa menyelamatkanmu. Kamu terhalang oleh sesuatu yang hitam. Sesuatu yang hitam, cepat keluar, jangan ganggu tante cantik. Apa yang kamu lakukan, gadis kecil? Nyonya kami tubuhnya lemah. Tidak tahan dengan tekananmu. Anak kecil ini tahu apa tentang menyelamatkan orang? Menurutku hanya membuat keributan. Benar, orang dewasa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Anak kecil apa bisa membantu? Menurutku hanya membuat keributan. Tubuh Nyonya ini tidak tahan dengan dia. Cepat bawa dia pergi. Nyonya, bagaimana kondisi Nyonya? Muntah darah sebanyak ini, anak ini membuat orang jadi lebih parah. Masih bilang makan sesuatu yang hitam, ini bintang sial. Membuat Nyonya lebih parah. Sudah bilang jangan ikut campur, sekarang jadi begini. Lihat bagaimana dia menghadapinya, anak ini tidak tahu aturan. Kalau masih ribut, bisa ada korban jiwa. Cepat tangkap dia. Aku tidak membunuh siapa-siapa. Bibi akan baik-baik saja setelah muntah air hitam. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Ada orang. Gadis ini telah membunuh Nyonya. Cepat ikat dia, jangan biarkan dia lari. Bibi banggan. Syukurlah, Bibi baik-baik saja. Lepaskan dia. Nyonya, Nyonya, Anda sudah bangun. Syukurlah, Bibi sudah bangun. Aku hanya bisa menyelamatkannya. Bagaimana perasaanmu? Perlu panggil dokter? Tidak perlu, aku baik-baik saja. Gadis Castle. Tadi kamu yang menyelamatkanku? Aneh, tadi muntah darah banyak, sekarang malah bangun.
Ternyata, anak ini punya kemampuan sejati. Yuyu. Mama. Kenapa giok ini menyala, Mama? Bibi cantik ini, apakah dia mamamu? Mama. Bibi, ini untukmu. Giok ini ingin bersama Mama. Beri padaku, tapi bukankah ini harta berhargamu? Kenapa kamu memberikannya padaku? Karena kamu adalah Mama Giok. Mama Jok, Iya, tadi dia melihat Bibi dan langsung menyala, katanya ingin mencari Mama. Bibi memiliki aroma yang sama dengannya, jadi kamu adalah Mama Giok. Giok ini harus dirawat oleh Mama Giok, kalau tidak dia akan menangis. Kamu terima saja, dia akan membantumu mengusir hal-hal hitam. Jadi, hal-hal hitam tidak akan berani datang lagi. ini. Yuyu. Mama, Bibi sudah bangun. Yuyu memberikan gioknya kepada Bibi. Bibi adalah Mama Giok. Bantu aku berdiri. Nyonya, apakah ini anakmu? Iya, maaf Nyonya, anak ini masih kecil. Membuat Anda repot. Tidak, saya yang harus berterima kasih. Tadi, dia yang menyelamatkanku, aku sangat menyukainya. Mama Giok, dia akan melindungimu. Seperti melindungi Yuyu. Kalau begitu, Bibi harus merawatnya dengan baik. Terima kasih, Yuyu. Tangan Bibi sangat lembut. Maaf sekali. Sampai jumpa, Mama Giok. Entah kenapa, aku melihat anak ini. Hati ini terasa sangat hangat dan tenang, Nyonya. Anda dan anak ini benar-benar punya jodoh. Ada sedikit kemiripan di antara alis dan matanya. Tadi saat Anda pingsan, dia sampai menangis karena khawatir. Andai saja dia benar-benar nananku. Wang Ma, jangan lupa siapkan hadiah. Besok kita akan datang sendiri untuk berterima kasih. Aku sangat suka ini. Ayah, Yuyu. Si kecil yang lapar, hari ini beli apa yang enak? Yuyu beli jepit rambut dan kenal dengan tante cantik. Tante cantiknya sangat lembut. Tante cantik. Itu istri Panglima. Bagaimana Yuyu bisa bertemu dengannya? Kebetulan sekali, hari ini kami bertemu di toko perhiasan. Sepertinya dia tidak enak badan hari ini. Yuyu yang menyadari ada yang tidak beres. Ayah, tante cantik yang menerima. Giok yang nenek berikan ke Yuyu. Dia adalah ibu Giok, akhirnya Giok menemukan ibunya. Yuyu hebat sekali. Yuyu tidak hanya bisa menyelamatkan istri Panglima, tapi juga tahu membantu keluarga San memberi hadiah, menjaga hubungan. Lebih hebat dari ayah. Benarkah? Yuyu sangat hebat. Yuyu adalah yang paling hebat di dunia. Yuyu yang paling hebat. Yuyu adalah harta berharga ayah. Rantai bintang ini khusus dibuat untuk Yuyu. Pink diamond ini sangat cocok untuknya. Nyonya sangat perhatian. Pink diamond, air mata malaikat, ini satu-satunya hanya untuk anak ini. Terlalu berharga. Nyawa yang diselamatkan, seberapa mahal panai Yuyu sepadan. Saat Yuyu memanggilku Ibu Giok, hatiku langsung meleleh. Dia memberiku giok ini, aku merasa nyaman memakainya. Artinya kita berdua punya jodoh. Hadiah ulang tahun Nyonya sudah sampai di ruang depan, silakan dilihat. Sudah tahu. Yu. Lebih terang dari safir yang ayah berikan padaku. Pasti ini kejutan ulang tahun dari ibu. Ibu, hari ini kita sudah sepakat. Master bilang besok hari baik, cocok untuk memulai proyek. Kalau begitu besok kita pindahkan leluhur, hilangkan sial. Kamu yang siapkan ya? Baik. Tante Li memindahkan makam itu urusan besar, kenapa tidak berdiskusi dengan ayah? Dan ibu dulu?
Mama, aku hanya berharap keluarga kita aman dan damai. Hanya saja, akhir-akhir ini banyak kejadian yang terjadi. Kamu koma selama setengah tahun tidak bangun, ayah tiba-tiba terkena ledakan. Aku hanya berpikir, jika aku bisa melakukan sesuatu, sebaiknya aku lakukan saja. Mama, kata Xiao Ye benar, hal sepenting ini. Kenapa kamu tidak berdiskusi dengan kami? Benar, Mama, Yuyu baru saja datang ke rumah. Lebih baik kita tenang saja. Nena, gunung itu tidak baik. Di depan ada banyak bayangan hitam yang menangis. Anak haram ini, jangan biarkan dia mengganggu lagi, merusak rencanaku. Ledakan. Kalung tangan Yin Sa gagal semua, setelah pesta ulang tahun Nyonya Tua selesai. Zhan Xiao Ye menjadi ahli waris. Semuanya akan berakhir. Tuan besar, jangan marah, Gunung Wolong terlihat seperti tempat suci. Sebenarnya adalah tempat purik bagi si Piri Harimau. Aku sudah menanam paku pengunci jiwa di dalam gunung, begitu maka leluhur keluarga Zhan dipindahkan. Tidak sampai setengah bulan, pasti akan terkena kutukan gunung. Tapi soal pemindahan makam, Tenang, aku akan meyakinkan Nyonya Tua. Yuani anak Kessel, APA yang jatahu, biksu sudah bilang, gunung itu adalah tanah yang baik. Bau, di sana ada barang jahat, begitu dekat pasti pusing. Waktu itu, aku dan Liu Ma pergi keluar kota untuk memetik bunga. Yuyu melihat gunung itu, pedang kayunya sampai panas. Kamu ini anak kecil, jangan bicara sembarangan, pedang kayu ini. Hanya karena beberapa hari lalu, saat dapur memasak, kamu dekat, jadi terkena percikan api. Tidak juga. dengar, jangan bikin nenek khawatir dengan hal kecil. Sudahlah, anak kecil bicara sembarangan, jangan terlalu serius. Tapi karena biksu sudah menyebut Gunung Wolong, kamu bawa Xiao Ye. Dan andang Master Wang untuk melihatnya. Jika memang tanah yang baik, biar Master Wang teletai lagi. Jika biasa saja, biarkan saja, sudah cukup sebagai niat baik. Nena, Yuyu tidak berbohong. Yuyu benar-benar mencium bau busuk. Nena, aku percaya Yuyu, meskipun dia masih kecil. Tapi sebelumnya dia bilang ada rantai hitam, ada ulat di kalung tangan. Semuanya terbukti benar, lebih baik kali ini kita tidak pergi. Mama, aku juga demi keluarga ini. Kalau tidak pergi juga tidak tepat. Tidak apa-apa. Aku akan cari beberapa pengawal yang bisa dipercaya untuk melihatnya. Pergi cepat pulang cepat. Kamu jaga Yuyu di rumah. Tunggu kabar dariku. Yuyu, kita tunggu kabar ayah di rumah. Ayah, aku juga mau ikut, aku ingin melindungi ayah. Yuyu baik, di sana jalan gunung, sangat berbahaya. Kalau kamu pergi, pasti akan sangat capek. Yuyu tidak takut capek. Ayah, bawa Yuyu ikut dong. Yuyu ingin ikut kalian berburu monster. Ayah, bawa dia saja. Dia selalu khawatir dengan kita. Biarkan dia ikut agar lebih tenang. Lagi pula ada pengawal. Tidak akan ada masalah, terima kasih kakak. Pasekali, kita langsung pergi sekalian. Agar tidak mengganggu kita lagi nanti. Benar-benar rezeki nomplok, sedang bingung bagaimana menyelesaikan si gadis liar ini. Sekarang dia datang sendiri, tunggu sampai ketiganya hilang. Keluarga Zhan akan menjadi milikku dan anakku. Karena Xiao Ye sudah bilang begitu. Adik, bawa Yuyu saja lebih ramai. Biarkan dia melihat sendiri, apakah tempat itu benar-benar berharga. Agar dia tidak selalu khawatir, ya kan, Yuyu? Iya, bawa Yuyu saja. Sekalian biar dia bisa melihat-lihat. Agar dia tidak selalu curiga di rumah. Aku tidak curiga-curiga. Baiklah, aku akan membiarkan Yuyu pergi. Yuyu, kamu harus janji sama ayah, dengar kata ayah. Jangan lari-lari, ya? Ayah, aku tidak akan lari-lari. Baiklah, semuanya siap-siap, kita berangkat lebih awal. Angin di sini dingin, tapi baunya aneh. Lihatlah gunung ini, di kiri ada naga hijau meliuk, di kanan ada harimau putih melingkar. Di depan ada sungai mengelilingi. Benar-benar pola, naga menggenggam mutiara yang sempurna. Tempat feng shui yang sangat langka. Yuyu, bagaimana menurutmu tempat ini? Kakak, di sini bau sekali. Lebih bau dari yang kulihat dari jauh kemarin dan tempat itu terasa seram, sangat tidak nyaman. Master Wang, bagaimana kalau Anda lihat lagi, apakah?
Tempat ini benar-benar berharga. Tuan San, tenang saja. Saya sudah mempelajari Feng Shui bertahun-tahun. Tidak mungkin salah, lihatlah warna tanah ini. Lembab dan subur, penuh dengan energi, benar-benar tempat yang cocok untuk pemakaman. Ayah, pedang kayu ini terasa panas saat ditusukkan. Ini bukan tempat Feng Shui yang baik. Hah, anak kecil jangan asal bicara, pedang kayumu panas. Mungkin karena matahari, Feng Shui tempat ini. Tidak perlu diragukan. Master Wang, bagaimana kalau kita masuk lebih dalam? Untuk mengeksplorasi lebih detail. Kak di sini bau sekali mungkin berbahaya. Kalian pegang tangan Yuyu dengan erat. Yuyu memang yang paling perhatian. Master Tang, benda ini bisa membuat rencana berjalan sesuai jadwal. HMPH, paku khusus ini mengandung zat berbahaya. Asal pakai obat khusus ini, bisa mengarahkan zat berbahaya. Suruh beberapa orang ke lokasi rahasia. Aku akan membuat si kecil itu tidak bisa kembali. Master, pedang kayu si kecil itu seharusnya tidak bisa menahan ini, kan? Pedang kayu usang bisa menahan ini? Asal pakai obat khusus ini, bisa mengeluarkan zat berbahaya. Suruh beberapa orang, biar si kecil itu tidak bisa kembali. Zhan Erye, lihat sini, medannya luas. Dan berada di garis tengah pegunungan. Ini posisi inti dari naga ganda memeluk mutiara. Kalau kamu pindahkan makam leluhur ke sini, pasti akan memberkati keturunanmu. Ini sama sekali bukan tempat yang memberkati. Kalau tidak percaya, gali saja lihat. Kamu ini anak kecil, jangan sembarangan bicara, aku berani jamin. Ini pasti tanah Feng Shui yang bagus. Gali saja. Ayo, gali. Ayah, di bawah ini ada bau yang sangat busuk. Cepat tutup hidung kalian, nanti pingsan. Bao sekali, ini APA, bukan mayat yang membesar kan? Adik, jangan lihat kotor. Kakak, ini benda-benda ini yang bau, terlihat menyeramkan. Ayah, jangan ke sana. Erye, kamu kenapa? Ayah dalam bahaya, aku harus menyelamatkan ayah. Ayah, cepat bangun, ini Xiao Ye, ayah. Ada Yuyu di sini, pasti tidak akan membiarkan benda hitam itu menyakiti kamu. Yuyu, ayah dikendalikan dalam bahaya. Yuyu, ayah, cepat bangun. Ayah, ini Xiao Ye, cepat bangun. Monster, cepat turun dari tubuh ayah, lepaskan kakak. Berhasil, hahaha, San Sihang. Terikat energi jahat, selamat, Erye, benar-benar sukses besar. Master, kamu adalah penyelamat kami. Ayah, pedang kayu bisa mengusir benda hitam itu. Yuyu, ayah, cepat bangun.
Ayah, lepaskan kakak. Erye, berhenti. Ini tuan muda. Yuyu, lari cepat. Kakak. Ayah, lepaskan kakak. Yuyu. Kakak. Itu dia. Kakak, tahan. Jangan ganggu ayah dan kakak. Langit bulat, bumi persegi, hukum 9 bab, aku keluarkan pedang, semua makhluk binasa. Master. Cepat bangun. Ah. Kenapa tidak ada nafas? Dia mati. Kenapa tiba-tiba mati? Kakek? Apakah dia dibunuh oleh sesuatu yang tidak bersih? Oh, Semuanya selesai. Kakak, jangan nakuti Yuyu. Kakak, buka matamu, lihat Yuyu, bernafaslah, ayah. Yuyu, kakak, ayah, cepat lihat kakak. Xiao Ye. Bagaimana? Sakit tidak? Ayah, aku baik-baik saja. Kakak, ada cahaya di sana. Yuyu, jangan pergi. Wah, batu yang indah, besar sekali. Ini. Ayah lihat, merah dan bersinar. Ini adalah batu merah Goswe kelas atas. Apakah ini bernilai banyak uang? Yuyu adalah keberuntungan keluarga kita. Batu ini bisa bernilai banyak uang. Ibu kali ini bisa selamat dari Gunung Wolong. Semua berkat Yuyu, dia menembus jebakan setan. Menyelamatkan aku dan Xiao Ye. Ya, anak ini memiliki spiritualitas. Tidak hanya bisa melihat benda jahat. Tapi juga bisa menggali harta karun dari lubang jahat. Ibu, lubangnya bau, batu bersinar, aku ambil. Nyonya tua, guru perhiasan Nyonya Ye sudah menaksir. Warna merah darah merpati kelas atas ini. Tidak ada duanya, 10 rumah di dermaga ketiga keluarga. Nona Yuyu adalah dewa kekayaan keluarga San. Menyelamatkan putra sulung, menghancurkan kalung setan. Membangunkan Nyonya Gubernur, sekarang menemukan harta langka ini. Anda adalah bintang keberuntungan hidup keluarga San. Hehe kakak, Yuyu bukan dewa kekayaan, Yuyu adalah Yuyu. Kamu adalah... Ini adalah gula yang ditukar dengan sisa batu mentah. Master bilang namanya gula Yuyu, hanya kamu yang bisa makan. Kakak makan dulu. Lebih manis dari madu, gula dari Yuyu memang berbeda. Butler benar, Yuyu ya? Dia adalah dewa kekayaan kecil kita. Menurutku, ibu. Batu asli ini dicatat atas nama Yuyu ya. Butler, tulis nama Zhanyanyan di buku catatan tanah. Semua tulis nama Zhanyanyan. Dewa kekayaan kecil keluarga kita harus punya aset sendiri.
Nenek, siapa yang berani mengganggu Yuyu lagi? Yuyu, tunjukkan gelar dewa kekayaan kecilmu. Pasti mereka akan ketakutan sampai gemetar. Lihat permen Yuyu, bersinar seperti batu pelangi. Nenek manis, beri nenek makan permen Yuyu. Yuyu kita ini sangat berbakti. Lebih baik dari ayahmu waktu kecil. Ibu, Nyonya tua, Nyonya, Tuan kedua. Mobil Nyonya Komandan sudah sampai di depan pintu. Katanya mau berterima kasih pada... Oh tidak. Berterima kasih pada Nyan-Nyan, cepat sambut. Jimat ibu datang. Tentu saja Yuyu, datang melihat penyelamat kecilmu. Nyonya Komandan, anak ini masih kecil. Tidak pantas disebut penyelamat. Nyonya Zan, kamu terlalu merendah, anak ini. Punya nasib besar, sejak aku membawa jimat yang dia berikan padaku. Tidur malam lebih nyenyak, makan lebih banyak. Sekarang bahkan dokter bilang, wajahku 10 kali lebih baik. Bawa hadiah untuk Yuyu masak. Yuyu, coba tebak apa isinya. Permen yang bersinar? Atau bendera kecil yang bisa berubah hitam? Sepertinya ada suara di dalamnya, gemerisik. Apakah ada serangga kecil yang menari? Ini lebih menarik dari serangga kecil, Yuyu buka lihat. Wah 1, 2, 3, wah boneka bisa bergerak. Boneka menyapaku. Yuyu, lihat kalung ini. Ini namanya rantai bintang, ini tante pergi ke toko perhiasan. Khusus dibuat untukmu, lihat satu berlian merah muda di atasnya. Seperti senyum Yuyu ya. Wah cantik sekali, lebih terang dari bintang. Ayo tante pasangkan untukmu. Nyonya, anak ini masih kecil, barang berharga seperti ini. Tidak apa-apa, barang berharga apapun tidak sebanding. Dengan kebaikan Yuyu menyelamatkanku. Lihat warna kulit Yuyu. Sangat cocok dengan berlian merah muda ini. Yuyu, tante pasangkan untukmu ya. Terima kasih tante. Tanda lahir ini. Kenapa bentuk dan posisinya seperti ini? Tidak mungkin, pasti aku salah lihat dulu. Suamiku pernah bilang, leher belakang anak kita bersih saat lahir. Tidak ada tanda apapun. Yupe Ahma, kamu kenapa? Yupe AHMA, kalungmu jatuh, ini untukmu. Nyonya, Nyonya Gubernur, di luar ada seorang gadis mencari Anda. Katanya namanya Baoju. Hei, kenapa dia datang? Kelas piano belum selesai, mungkin dia mencari Anda. Aku akan lihat. AHMA, kenapa kamu tidak menungguku? Katanya mau makan tart stroberi. Kenapa kamu datang? Di mana pengawalnya? Aku kabur karena marah sama pengawal. Kalau ayah tahu, pasti disuruh menyalin aturan keluarga. Ayo. Ini Tante Song dari keluarga Zhan. Sapa Tante Duoyu. Sapa. Halo kakak Baozu, mama kakinya terkilir. Biasanya dimanja. Kakak Baoju juga suka permen stroberi? Kakakku kemarin menyisakan untukku, aku tidak mau bicara denganmu. Baoju, kenapa bicara seperti itu dengan adikmu? Aku tidak suka dia. Kamu ini, Kalian tidak punya wangi tante, kamu bukan bayi tante. AHMA, pagi ini aku pakai krim melati bersamamu, dia bohong. kenapa aku merasa Nona Duoyu? Mirip dengan nyonya kita, jangan bicara, Nona kecil masih di sini. Pasti hidung Yuyu salah mencium. Palsu kira. Wanginya jelas manis seperti jeruk. Yuyu, wangi setiap orang. Berbeda-beda, jadi ini normal, tahu? Kalau begitu, aku akan berbagi ikan kering dengan kakak Baoju. Dia juga akan wangi. Bulan depan adalah ulang tahun Baoju. Ajak Yuyu datang untuk meramaikan. Terima kasih Nyonya Gubernur, kami pasti akan datang tepat waktu. Nyonya, Tuan sudah pulang, meminta Anda membawa Nona kembali. Mengerti, Nyonya Zhan ada urusan di rumah, kami pergi dulu. Yuyu tante, lain kali datang lagi ya, oke?
Ya, tunggu UPAHMA datang menemuiku. Ayo kita pergi. Aku merasa Nyonya Gubernur punya perasaan berbeda terhadap Yuyu. Mata UPAHMA melihatku seperti ada bintang. Sesemerlang kelongnya. Karena Duoyu adalah bintang keberuntungan kecil. Kakak lihat itu bukan tante? Jangan bersuara. Sudah jam malam ini. Kenapa beli hadiah belum juga pulang? Penjaga sudah bawa orang cari. Seharusnya sudah sampai. Xiao Ye itu tenang, pasti ada masalah. Nyonya tua, adik laki-laki dan Yan-Yan. Dibawa paksa masuk mobil hitam. Menuju gudang tua di pinggir kota. Siapa yang berani? Ini. Aku bawa orang. Bawa semua, gali seluruh kota. Harus selamatkan mereka. Berani ganggu keluarga Zhan, cari mati. Aku juga ikut. Tidak, aku harus cari cara bawa Yuyu pergi. Damn. Tunggu Tuan Besar dan Li Tai selesai urusannya. Baru urus kalian berdua. Tenang, tempat sial ini. Mereka teriak sekeras apapun, takkan ada yang datang. Lian Mei, kamu hamil anak ayah. Berani selingkuh dengan paman. Ini bukan anak ayahmu. Ini anak pamanmu. Keponakan baik, kamu sedih, aku gantikan ayahmu. Sayangi dia, ada masalah? Bibi itu milik ayah, dari gudang kalian sudah berpelukan. Kalian brengsek. Aku memang milik paman, menikah dengan ayahmu. Hanya untuk harta keluarga. Kalau bukan karena Song Qingjun menghalangi, aku sudah jadi nyonya besar keluarga Zhan. Kamu bohongi ayah begitu lama. Karena kamu lihat hal yang tak seharusnya. Maka terpaksa aku harus akhiri hidupmu lebih awal. Jangan ganggu kakak. Anak sialan, sudah berapa kali kau halangi aku ganggu kakakmu? Baik, aku akan bunuh kamu dulu. Berani ganggu anakku? Cari mati. Tuan besar, Adikku baik, bagaimana kalau kita tembak bersamaan? Lihat siapa yang mati duluan. kamu na pain? Jen Yuk Suam, Liam Mai. Kalian berani sekali, Xiao Yi, Yu. Aku hamil anakmu. Kamu lupa dulu bagaimana kamu merendah padaku. Asal bisa hidup, anak apa yang tidak ada? Zhang Yushan, aku bantu kamu rebut harta keluarga. Sudah berapa banyak hal menjijikan aku lakukan, kamu korupsi uang dan diusir. Tak bisa lawan adik, hanya bisa jadikan wanita sebagai lawan? Damn, kalau bukan karena kau yang mengacaukan kalung Yinsa dan pemindahan makam. Apakah ini akan terjadi? Teng Zong He terkena balasan. Bukankah semuanya karena kebodohanmu? Damn, jalan. Kalau kau masih banyak bicara, aku akan membunuh anak dalam perutmu. Kau mau membunuh anak kita? Pak Tua, tembak cepat. Perutku sakit sekali. Ini balasan. Kau tidak akan bisa merebut harta keluarga. Aku tidak bisa melindungi anakku. Bawa dia pergi.
Yuyu, Xiao Ye. Ayah, tadi sangat menakutkan. Aku pikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Yuyu, ini salah ayah. Membuat Yuyu menderita. Jangan takut, ayah ada di sini. Ahang. Anak-anak masih sok, mari kita pulang dulu. Ya. Anak-anak sudah tidur. Ya, King Jun. Hal-hal yang dikatakan Lian Mei. tidak perlu menjelaskan, aku percaya padamu. Terima kasih. Si Hang. Kita adalah suami istri. Jika ada masalah, bicaralah denganku. Jangan dipendam sendiri. Baik, aku akan mendengarkanmu. Omong-omong, 5 hari lagi adalah pesta ulang tahun putri istri gubernur. Jika kau ada waktu, luangkanlah. Kita akan pergi bersama sebagai keluarga. Tentu saja aku akan pergi. Aku akan membatalkan semua janji. Dan menemani kalian. Bagus, pasti Yu akan sangat senang. Pasti dia akan sangat senang. Ibu, berlian pink ini benar-benar bersinar, seperti bintang yang dikatakan Tante. Ya, sangat cantik. Jadi harus lebih hati-hati, jangan sampai rusak. Dan hari ini adalah ulang tahun Baoju. Yuyu harus menjadi tamu yang paling sopan. Oke? Yuyu, ayah sudah menunggu di bawah. Tidak usah buru-buru, sebentar lagi. Lihat, Yuyu memakai kalung ini. Seperti peri kecil yang cantik, ya? Ya, lebih cantik dari boneka di etalase. Jangan lupa, hadiah ulang tahun untuk Baoju. Tidak lupa, Yuyu dan kakak memilih jepit rambut pita. Dan Yuyu diam-diam memasukkan permen ikan. Baoju kemarin bilang, suka camilan Yuyu pasti suka. Hanya kamu yang pintar, satu permen itu masih Yuyu. Beberapa hari lalu merengek minta dibawakan untuk Baoju. Kalau tidak segera pergi, ayah akan naik untuk mengingatkan yang ketiga kalinya. Ayo cepat, ibu. Yuyu mau. Tunjukkan pada ibu Yupei kalungku. Apakah lebih cantik dari Baoju? Pelan-pelan, hati-hati jatuh. Anakku, sepatu mutiara ini haknya rendah, lari pun aman. Pakai yang ini saja. Aku tidak mau, aku mau sepatu lonceng perak yang kemarin dilihat. Apakah kamu menyembunyikannya? Ah, untuk apa aku menyembunyikan milikmu? Aku akan mencarikannya untukmu. Sepatu lonceng perak ini cocok dengan rok puff. Di mana kalung galaksiku? Pasti ibu lupa. Aku akan cari di kamar Nyonya. Ingat, kalau tidak ketemu, Tamu keluarga Zhan sudah datang. Nona cepat turun. sudah tahu. Jangan lupa kalungnya, kalau tidak ketemu, tidak akan memaafkanmu. Tenang saja. Untung sudah mengganti kalian, si kecil itu seharusnya sudah tidak bernafas. Ibu Yupei. Lihatlah kalung galaksi. Sangat cantik. Bunga hidrangea sedang mekar, sudah menyiapkan tempat yang bagus untuk kalian. Membawa beberapa kue baru. Terima kasih, Xiao Ye. Yuyu lihat Baoju ada di sana. Aku akan pergi memberikan hadiah. Hari ini kakak Baoju adalah bintang ulang tahun. Pergilah, bermainlah dengan baik. Kalau tidak bisa merangkai ulang, jangan makan kue. Kakak Baoju, selamat ulang tahun. Ini jepit rambut kupu-kupu. Aku akan menginjak apa yang bisa kamu lakukan. Kamu adalah kakak yang jahat. Kalung galaksi, bagaimana kalung galaksi ini bisa ada padamu? Dari mana kamu mendapatkannya? Ibu Yupei yang memberikannya padaku pagi ini. Dia juga memujiku memakainya. Kamu berbohong, ibu. Bagaimana mungkin memberikan barang berharga ini padamu? Pasti kamu yang mencurinya, HMP. Tidak heran Ahyan mencari begitu lama, tidak ketemu. Ini hadiah ulang tahunku. Pasti kamu yang mencurinya. Aku dengar kalung ini sangat berharga. Aku tidak mencurinya. Kalung ini adalah Ibu Yupei yang memakaikannya padaku sendiri. Kalian jangan ngomong sembarangan. Siapa yang percaya? Mana ada kebetulan seperti itu?
Begitu kamu datang, kalungnya langsung hilang. Memang benar. Kakakku juga melihatnya, itu adalah ibu yang memakaikan kalung itu padaku. Omong kosong, ibu bilang ini untukku. Kalau kamu tidak mengembalikannya, aku akan menyuruh orang menangkapmu. Aku tidak, masih bilang tidak mencuri, wajahmu sudah memerah. Pasti merasa bersalah, Yuyu tidak, kalian semua jahat. Mengganggu Yuyu, Alian. Cepat ke sini, Xiao Duoyu mencuri kalung galaksi milikku. Cepat tangkap dia. Datang. Nona, Ada APA? Kenapa kamu di sini? Bibi, kenapa kamu di sini? Tidak mungkin, dia jelas-jelas sudah kelempar pingsan di pemakaman. Bagaimana mungkin dia bisa sampai di sini? Kamu salah orang, aku tidak pernah melihatmu. Yuyu tidak akan salah, Bibi. Aku Yuyu. Kamu ngomong kosong, aku tidak kenal Yuyu atau apapun. Alian, kamu tuli. Cepat tangkap pencuri ini. Jangan biarkan dia terus bicara, kalau tidak semuanya akan berakhir. Apakah pencuri itu pergi? Aku bukan pencuri, kalung itu adalah pemberian ibu. Lepaskan aku, jangan sentuhku. Pergi, jangan sentuh adikku. Kakak. Adik, jangan takut, ada kakak di sini. Siapa yang mengganggumu? Beritahu kakak akan menghajar mereka. Kakak, Yuyu bukan pencuri. Yuyu tidak mencuri kalung. Ibu, Xiao Duoyu mencuri kalung galaksi milikku. Dia masih tidak mengaku, Nyonya, lihatlah. Dia masih memakai kalung itu di lehernya, dia masih bicara ngawur bilang. Kino Lian. Yuyu, jangan takut, kamu beritahu ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Baoju, jangan bicara seperti itu pada Yuyu. Dia bukan orang seperti itu. Dia memang. Alian sudah mencari sejak pagi dan tidak menemukannya. Begitu dia datang, dia sudah memakainya di lehernya. Kamu ngomong kosong. Itu adalah Nyonya Jenderal yang memberikannya pada Yuyu. Bukan mencuri, bukan, ibu bilang itu untukku. Sudah, kalian jangan bertengkar lagi. Kalung galaksi milik Yuyu ini, memang aku yang memberikannya padanya, dia tidak mencuri. Ibu, bukankah kamu bilang akan memberiku kalung berlian biru? Aku tidak mau berlian biru, aku mau kalung galaksi itu. Sudah Baoju, sekarang kamu tahu. Yuyu tidak mencuri, kamu salah paham padanya. Cepatlah minta maaf padanya. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Dia cuma gadis desa. Tidak pantas memakai barang mahal seperti ini, aku tidak peduli. Aku hanya ingin kalung bintang itu. Kakak Baoju, jangan copot kalung Yuyu. Pain, jangan ambil barang adikku. Ini barangku, kembalikan padaku. Baoju, berhenti. Kembalikan kalung itu padaku, ini milikku, Kak. Dia sangat galak, Yuyu tidak mau pakai kalung lagi. Kembalikan padanya, ya. Yuyu jangan takut. Itu giok yang ibu berikan langsung pada Yuyu. Jangan berikan padanya. Kenapa tidak boleh? Itu memang milikku. Yuyu. Sakit. Baoju, sudah cukup kamu membuat keributan. Mama, kamu memukulku. Kamu memukulku hanya untuk gadis desa itu. Aku memang akan memukulmu, aku ingin kamu tahu apa itu aturan. Sekarang juga kamu minta maaf pada Yuyu. Nyonya. Nona masih kecil, belum mengerti, jangan marah sampai sakit. Aku akan menyuruhnya minta maaf pada Nona Yuyu. Aku tidak mau minta maaf, pilih kasih. Kalian semua melindunginya, semua menggangguku. Yuyu. Yuyu, jangan takut, usap saja, tidak akan dingin lagi. Ibu, jangan khawatir, Yuyu tidak dingin lagi. Yuyu, minum sup jahe, jangan sampai kedinginan. Ayo Yuyu, anak baik. Terima kasih, Ibu Giok. Yuyu, ini Bibi yang tidak bisa mendidik Baoju dengan baik. Membuatmu tersakiti, Bibi minta maaf untuknya, ya? Bibi ada sup jahe tidak apa-apa. Oh.
Yuyu, tanda lahir ini. Ibu bilang ini adalah cap dari nenek bulan untuk Yuyu. Agar tidak hilang. Ada apa, Nyonya? Tidak ada, aku hanya merasa ini sangat familiar. Yuyu, kamu bilang kamu kenal alien. Dia adalah bibimu. Bibi, Kenapa dia bilang tidak mengenalmu? Bibi tidak suka Yuyu, bilang Yuyu adalah beban. Membuang Yuyu di kuburan lalu pergi. kuburan. Yuyu. Adalah kuburan tempat kamu ditemukan saat pertama kali datang ke keluarga San. Batu itu menghantam kepala Yuyu. Yuyu langsung tertidur dan bangun di keluarga San. Bertemu dengan kakak. Yuyu, mana ibu yang melahirkanmu? Yuyu tidak punya ibu, hanya ada tante. Tante yang membesarkan Yuyu, tapi kemudian meninggalkannya. Dulu, aku dan Lian melahirkan hampir bersamaan, anaknya. Seharusnya sudah sebesar Yuyu sekarang. Tapi Yuyu bilang selalu hidup bersamanya. Tapi tidak melihat anaknya, mana anak Lian? Mungkinkah latar belakang Yuyu ada hubungan dengan anak Lian? Dan tanda lahir ini, kenapa aku merasa sangat familiar? Nyonya. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Mama Wang. Ada apa Nyonya? Pergi, panggil Lian ke sini. Aku tidak peduli. Aku mau kalung Bima Sakti itu. Jangan marah, Nona. Nyonya hanya bingung sebentar, nanti aku akan membujuknya. Pasti akan meminta kalung itu untukmu. Kalau tidak bisa, aku akan menghancurkan meja riasnya. Dulu anak itu ditukar, baru Baoju bisa menikmati hidup seperti ini. Kalau Yu masih hidup, rahasia ini tidak bisa disembunyikan, tidak boleh. Jia tidak boleh hidup. Lian, Nyonya memanggilmu. Datang. Lian, jujurlah padaku. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Yuyu? Nyonya, ini salahku. Aku telah menipumu. Yuyu sebenarnya adalah anakku. Anakmu? Lalu kenapa kamu bilang tidak mengenalnya? Di rumah lebih mementingkan anak laki-laki, aku melahirkan anak perempuan tidak dihargai. Aku selalu membuatnya memanggilku tante, kemudian aku tidak sanggup lagi membesarkannya. Aku meninggalkannya di pemakaman. Tidak menyangka bisa diadopsi oleh keluarga Zhan. Tante, apa yang kamu katakan benar? Tapi sebelumnya kamu memukul Yuyu. Yuyu, ini salah ibu, ibu salah. Kamu pulang dengan ibu ya, ibu pasti akan membalasmu dengan baik. Karena kamu adalah ibu kandungnya. Kenapa sebelumnya kamu meninggalkannya? Aku juga terpaksa, Nyonya. Tolong biarkan aku membawa anakku pulang, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Asalkan anak itu ada di tanganku. Banyak kesempatan untuk membuatmu hilang. Nanti tidak ada yang tahu kejadian tahun lalu. Jangan. Yuyu, jangan ikut dia. Dia waktu itu melempar batu ke kepala Yuyu. Dan bilang Yuyu anak liar yang tidak diinginkan, kuburan ini gelap sekali. Yuyu takut. Tidak apa-apa Yuyu, jangan takut, Mama ada di sini. Tidak ada yang bisa memaksamu. Yuyu, pasti kamu salah ingat. Mana mungkin Mama tega memukulmu? Kamu bukan mamaku, kamu bohong. Kamu tidak punya wangi yang sama seperti Yuyu. Yuyu, jangan ngomong sembarangan. Dia akan mengunci Yuyu di gudang kayu. Bilang Yuyu hidup hanya buang-buang makanan. Sudah, Yuyu jangan takut, nanti Mama sayang kamu. Bagaimana kamu menjelaskan hal-hal ini? Nyonya, dulu semuanya salah saya. Semua salah saya, tapi sekarang saya benar-benar ingin menebusnya. Alian, Yuyu gemetar melihatmu. Kenapa kamu memaksanya? Di keluarga Zhan, sekarang ada saya dan Xiao Ye yang melindunginya. Dia tidak kekurangan makan dan pakaian, setiap hari bahagia. Hidup seperti ini, bukankah baik? Nyonya Zhan, ikatan darah itu penting. Dia adalah daging yang jatuh dari tubuh saya. Kalau ikatan darah benar-benar penting. Dulu kamu tidak akan menguncinya di gudang kayu, membuangnya di kuburan. Sudahlah, Alian. Karena Yuyu tidak mau ikut kamu. Jangan paksa dia,
Kamu turun dulu. Saya akan menyuruh orang menyelidiki hal ini. Baik, Nyonya. Lebih mementingkan anak laki-laki daripada perempuan. Mana ada ibu kandung yang memperlakukan anaknya seperti ini? Sepertinya, latar belakang Yuyu pasti tidak biasa. Iya, di dunia ini mana ada ibu kandung yang memperlakukan anaknya seperti ini. Tapi kalau Alian bukan Mama Yuyu, lalu siapa Mama Yuyu yang sebenarnya? Kenapa Yuyu dibesarkan oleh Alian? Mama Wang, Nyonya, pergi, suruh orang menyelidiki. Alian dulu bersamaan dengan saya, anak yang lahir itu. Apakah benar Yuyu? Ja? Bagaimana? Bagaimana? Nyonya belum tahu kan? Nyonya sudah curiga. Dan bilang akan menyelidiki kejadian dulu. Ini bagaimana? Kalau ketahuan, kita berdua selesai. Bagaimana aku tahu anak itu sekeras itu? Dibuang ke kuburan masih bisa keluar, malah diadopsi keluarga Zhan. Lalu lari ke rumah gubernur. Kalau begitu kita harus tegas. Lebih baik kita singkirkan gadis itu, biar aman. Tapi di rumah gubernur banyak orang yang menjaganya. Keluarga Zhan juga sangat melindungi, bagaimana kita bisa bertindak? Kalau paksa pasti tidak bisa, harus cari cara. Buat gadis itu keluar dari rumah gubernur. Kalau begitu kita bisa bertindak sesuka hati, hahaha. Ya, bawa dia keluar dulu, setelah dia ada di tangan kita. Tidak akan ada yang tahu rahasia tahun lalu lagi. Hahaha. Makan sedikit Yuyu. Mama, kamu makan. Kamu pulang. Apakah masih mau makan Bapak buatan Mama Wang? Xiao Duoyu, pulang sama aku. Mama, Kenapa? Belum cukup ribut kemarin? Dia anak kita, dulu karena miskin jadi dibuang. Sekarang kita mau cari kembali. Ayo, semua orang, tolong nilai ini. Lihat, anak yang aku lahirkan setelah 10 bulan hamil. Sekarang hidup sudah baik, mau mengakui tapi Nyonya Zhan tidak mau. Anak, kamu tidak bisa menganggap pencuri sebagai ibu. kamu bohong. Mama bukan pencuri. Kamu memukulku, membuangku dan melempariku dengan batu. Kamu membantu orang luar memfitnah ayahmu. Apa mereka? Memberimu ramuan ajaib apa? Kasihan sekali, sepertinya benar. Keluarga Zhan kaya, mungkin benar anak mereka. Kamu punya bukti apa? Orang kaya mau anak tapi sombong, benar-benar tidak adil. Tidak ada hukum, tidak ada keadilan, menindas orang dengan kekuasaan. Saudara-saudari, bantu aku rebut anak ini, ikut aku. Kamu mau apa? Anak ini pasti diculik. Merebut anak tidak ada hukumnya, semua orang rebut dia kembali. Apa yang kamu lakukan? Pergi Yuyu. Yuyu. Mama, Yuyu. Mama, Xiao Yuyu, baiklah, pulang sama mama. Mama belikan kamu baju. bukan mama aku mau papa dan kakak. Kamu, gadis kecil, berani menggigit orang. Kamu lupa batu di kuburan itu ya? Pergi. Jangan takut, Mama datang menyelamatkanmu. Mama, Yuyu. kalian semua pantas mati. Yuyu. Nyonya San, Nyonya Komandan mendengar ada kejadian di sini. Dan menggigit saya untuk menjemput Anda. Silakan pindah ke kediaman Komandan. Nyonya Komandan. Cepat pergi, Nenek. Kita tidak bisa ke kediaman Komandan. Tunggu saya, pinggang saya sakit. Tahan mereka. Lepaskan saya. Kami tidak bersalah. Kalian tahu siapa saya? Perani menangkap saya. Nyonya San sudah menunggu di ujung gang. Kedua orang ini juga akan dibawa ke kediaman Komandan, menunggu keputusan Nyonya. Benar, sudah saatnya kita menyelesaikan beberapa urusan. Lepaskan saya. Lepaskan.
Kamu kenapa ada di sini? Mereka dulu memberiku 50 keping uang perak untuk menukar bayi perempuan Nyonya Komandan dengan anak mereka. Kamu berbohong. Kamu memfitnah. Nyonya, jangan dengarkan dia. Jia jezuap. Bayi perempuan Nyonya Komandan memiliki tanda lahir berbentuk bunga persik. Saya yang menukarnya. Itu kesalahan saya. Apakah ini? Ya, persis sama. Jalah putri Nyonya Komandan. Mama, mereka orang jahat, menyeretku jauh darimu. Mereka orang jahat. Jok Mama. Mereka bilang aku putrimu. Tanda bunga persik di tubuh Yuyu adalah tanda yang Mama buat. Tapi tante ini selalu memukulku, bilang aku anak haram, dan menyeretku ke kuburan. Mama, apa yang mereka katakan tidak benar. Akulah putrimu. Dia yang merebut posisiku. Dia anak haram yang ditemukan di kuburan. Aku bikin anak haram. Aku punya mama, papa, dan kakak. Kamu memang anak haram. Mama, cepat usir dia. Akulah putri kediaman komandan. Baozu, diam. Mama, aku sudah di sisimu selama 5 tahun. Lebih lama darinya. Baozu, putriku. Jangan sentuh aku, orang miskin. Siapa putrimu? Gadis sialan, terima uangku, berani mengkhianatiku. Aku cekik kamu. Aku cekik kamu, cekik. Kakak, bawa ketiga orang ini ke kantor polisi. Nyonya, maafkan saya. Nyonya, saya tahu salah. Nyonya, maafkan saya. Saya tahu salah. Nyonya. Saya tergoda setan. Beri saya kesempatan hidup, Nyonya. Mama, jangan usir aku. Aku hanya bisa jadi anak perempuan bangsawan. Yuyu, Mama tidak akan mengusirmu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Baozu. Mama, Qingjun, Mama. cepat cari dokter. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Selamat Tuan San. Istri Anda sedang hamil, tapi tubuhnya agak lemah, ditambah beberapa hari ini emosinya tidak stabil. Makanya dia pingsan. Hamil? Ya, Aku akan jadi ayah lagi. Itu berarti aku akan punya adik lagi, asyik. Kakak, apa artinya hamil? Apa di perut Mama ada bayi? Ayah, Yuyu. Sebentar lagi kamu akan punya adik lagi. Atau adik perempuan. Nah, kamu harus baik-baik ya. Jangan bikin Mama tidak nyaman. Kalau begitu, kapan Mama bisa bangun? Kapan istri saya bisa sadar? ini Mama sudah bangun. Qingjun. Mama, Kamu sudah bangun? Aku kenapa? Dokter bilang kamu hamil, kita akan punya anak lagi. Benarkah? Qingjun, tentu saja benar. Mama, aku akan punya adik lagi. Mama, Yuyu akan baik-baik. Dan merawat Mama dan adik bayi. Sihang, kemarilah. Sekarang Qingjun sedang hamil. Aku ingin bicara denganmu tentang Yuyu. Yuyu. Qingjun, Sihang, aku punya permintaan. Silakan, Nyonya. Kamu lihat, sekarang Qingjun sedang hamil. Tubuhnya tidak enak. Aku ingin Yuyu tinggal bersamaku beberapa hari. Sekalian aku bisa lebih dekat dengannya. Aku ingin menyisir rambutnya, bercerita. Seperti ibu dan anak lainnya. Tidak, Yuyu tidur malam. Harus memeluk boneka ikan kecilnya, kalau tidak dia akan menangis. Pagi hari dia harus minum susu kedelai manis, di kediaman kalian. Pasti tidak bisa membuat rasa yang dia suka. Saya akan menyuruh Wang Ma segera mempelajarinya. Bonekanya juga bisa dibawa ke kediaman, 3 hari saja, 3 hari. Boleh? Yu. Yuyu. Kamu mau tinggal di rumah Ibu Yupei beberapa hari? Mau,
Tapi Yuyu juga rindu ibu dan kakak. Kakak bisa datang ke kediaman setiap hari untuk menemanimu, dan ibumu juga bisa membawakan susu kedelai manis setiap siang. Dengan begitu Yuyu bisa dekat denganku, dan juga bisa bertemu mereka, setuju? King Jun. Anak sudah besar, seharusnya lebih dekat dengan ibu kandungnya. Kalau Yuyu mau, lebih baik ikuti saran nyonya. Tinggal 3 hari dulu. Saya akan datang setiap hari kalau dia tidak nyaman di sana. Saya akan langsung membawanya pulang. Oke, Yuyu tinggal di rumah Ibu Yupei. Kakak datang setiap hari. Ibu juga akan membawakan susu kedelai. Eyo. Yuyu tenang, ibu pasti akan memanjakanmu seperti putri kecil. Kalau begitu, kami merawatkan Nyonya selama beberapa hari ini. Kalau ada apa-apa dengan Yuyu, tolong kirim kabar ke keluarga kami. Pasti, pasti. Yuyu mana? Di kediaman Nyonya. Kenapa? Bukankah Yuyu baru saja menemukan ibu kandungnya? Lebih baik mereka lebih dekat. Ibu kandung, kenapa baru sekarang? Melahirkan anak tapi tidak tahu ditukar, sekarang bilang ibu kandung. Langsung mau mengambil anak, saya tidak setuju. Ibu, kami tidak membiarkannya tinggal lama, hanya 3 hari. Dan saya dan Xiao Ye akan sering mengunjunginya. Kami tidak akan membiarkan Yuyu merasa tidak nyaman. Kalian terlalu memanjakan mereka. Kalau Yuyu merasa tidak nyaman di sana, lihat bagaimana saya menghadapi kalian. Tenang, Ibu. Nona, hati-hati, jangan terlalu tinggi nanti jatuh. Tidak, Wang Ma, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Lihat, Yuyu juga di sini. Mau ajak dia main? Siapa yang mau main denganmu? Terakhir kali aku dimarahi ibu. Hei, mau belajar main ayunan? Tidak. Pasti iri, ini ayunan khusus yang dibuat ayah untukku. Kamu anak desa, belum pernah main. Ajak dia main, ramai lebih seru. Kalau mau main, dorong aku. Kalau malas, aku usir kamu keluar. Tanganmu, aku baik-baik saja. Yang penting tidak jatuh. Lukanya cukup parah, harus segera diobati. Mama bilang pakai obat merah dulu, baru dibalut. Tahan sebentar, nanti juga sembuh. Sudah, terima kasih kakak Baoju, seperti permen putih. Siapa yang minta terima kasih? Takut kamu mengotori ayunan. Mama marah lagi padaku. Mama Wang, kakak Baoju membalutnya dengan cantik. Mobil komandan sudah hampir sampai, minum teh dulu sambil menunggu. Yuyu betah tinggal di sana. Baoju tidak mengganggunya, kan? Nenek tenang, Yuyu belajar melukis dari istri komandan. Baoju bahkan membantu memetik delima untuknya. Entah siapa, 2 hari lalu masih sangat khawatir. Hari ini sudah melindunginya. Istri komandan datang. Mama, Yuyu sudah pulang. Pulang saja sudah baik. Lihat tanganmu, sudah sembuh belum? Tidak sakit lagi, kakak Baoju setiap hari membantu mengganti obat. Aku cuma datang untuk mengantar barang. Jalan Tangan warna.
Dia bilang gelang kaca itu cantik, dia sendiri yang merangkainya. Bukan sengaja. Sangat cantik, terima kasih kakak Baoju.